Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Kitantra di channel Eksa Tantra, mengupas hal-hal yang belum layaknya itu di masyarakat, belum ada kejelasannya untuk lebih jelas menurut cerita dan pengalaman pribadi saya. Kali ini Kitantra bertemu lagi dengan para sedulur Eksa Tantra. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, keadaan yang selalu bahagia, berlimpah rezeki. Semoga diberi umur yang panjang dan diberi kedamaian hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur Eksa semua, kali ini Kitantra akan menceritakan ataupun akan mengungkap tentang salah satu ritual atau salah satu ilmu, yaitu yang berdasarkan dengan sihir ataupun ilmu yang tidak baik menurut Kitantra, yaitu ritual gantung jodoh atau penghalang rezeki atau penghalang jodoh. Ilmu gantung jodoh atau ritual gantung jodoh ini dipergunakan untuk seseorang yang merasa tersakiti hatinya oleh lawan jenis yang sangat dia cintai, yang sangat dia ingin miliki, sudah banyak mengorbankan dia untuk sang pujaan hati, sudah sangat banyak yang dilakukan untuk sang pujaan hati, namun berujung tersakiti dan hanya diberi harapan palsu. Ilmu gantung jodoh ataupun ritual yang membuat orang ini jomblo ataupun orang ini susah jodoh, ataupun kalaupun dia berjodoh mungkin dia tidak akan pernah awet ataupun cepat bubar. Biasanya ilmu ini dilakukan ataupun dijalankan oleh orang-orang yang tadi serasa tersakiti hatinya sehingga mencari jalan pintas untuk meluapkan ataupun melaksanakan dendam di hatinya dengan cara melihat kesengsaraan lawan jenis tadi yang dicintainya untuk tidak bisa dimiliki oleh orang lain ataupun tidak bisa menemukan kebahagiaan dengan orang lain. Mau seperti apa ceritanya? Tetap bersama dengan Eksa Tantra, bersama dengan Kitantra di Kupas Tuntas saat ini, yaitu di Kupas Tuntas Gantung Jodoh ataupun kajian yang menghalangi jodoh seseorang, membuat seseorang jomblo seumur hidup ataupun tidak pernah menemukan kebahagiaan hidup dengan pasangan atau jodohnya. Gantung jodoh ataupun orang yang menghalangi jodoh seseorang itu sudah termasuk musyrik ataupun termasuk salah satu ilmu sihir. Kategorinya sudah ilmu sihir karena menggunakan magis untuk kejahatan ataupun untuk melakukan sesuatu yang membuat salah seorang atau seseorang bisa dirugikan atau bahkan orang banyak. Sihir gantung jodoh ini adalah suatu ilmu yang dilakukan oleh seseorang untuk menghalangi jodohnya seseorang yang dia cintai ataupun orang yang menyakiti hatinya, yaitu kadang juga ada orang yang iri, seperti iri dengan kecantikan seseorang kalau dia wanita, iri dengan kegantengan seseorang kalau dia laki-laki, ataupun orang yang sangat dia tidak sukai biar dia tidak menemukan jodoh ataupun jomblo seumur hidup. Biasanya ini dilakukan sih jarang karena masalah iri, namun biasanya itu dilakukan karena adanya dendam. Dendam di sini adalah dendam yang diartikan dendam dalam kisah asmara. Kadang banyak kita mendengar cerita seseorang yang sudah mati-matian belahi seseorang, yang sudah kejar jatuh bangun untuk mendapatkan seseorang, dikasih harapan sama seseorang, namun ujung-ujungnya disakiti ataupun cuma dicampakkan saja. Setelah begitu banyak pengorbanan dan dia, begitu banyak yang sudah dia lakukan untuk pasangannya, ternyata dia hanya dicampakkan dan memilih orang lain. Sihir ini biasanya dilakukan, ada beberapa metode. Ada yang mengambil beberapa helai rambutnya lalu diikatkan di kain mori,
ataupun kain kafan dengan diberi uborambe, sesuatu yang khusus, diniatkan khusus dan dihanyutkan ke laut. Ada juga yang mengambil beberapa pakaiannya, ataupun biasanya wabil khusus itu pakaian dalamnya diambil, tanah rumahnya diambil, lalu dimasukkan ke dalam kendi ataupun ke dalam bejana yang digantung di atas rumah dengan menggunakan kain kafan yang sudah diritualkan khusus. Ada juga yang menggunakan media foto yang dimasukkan ke dalam kain kafan, diritualkan dan dihanyutkan juga di laut ataupun bisa dikuburkan di tanah pemakaman. Ada juga yang menuliskan namanya, mengambil fotonya, lalu ditiban dengan batu atau ditindih dengan batu dengan mantra-mantra khusus. Namun ada juga yang kelihatannya sepele tapi ngeri juga. Biasanya dia menggunakan mediasi suatu entah benda atau barang, banyak atau buah itu bisa yang sudah dimantapkan ataupun diaspakan, diwabil khususkan untuk orang yang dia tuju, lalu dibuang ke sungai pada saat bulan purnama. Memang sungguh ngeri sih untuk sihir kantong jodoh ini ataupun penghalang jodoh. Karena nanti imbasnya orang yang diarah ataupun orang yang dituju untuk sihir ini, kebanyakan orang tersebut akan susah mendapatkan jodoh. Orang tersebut kadang tidak mempunyai perasaan cinta lagi kepada seorang ataupun lawan jenisnya. Ada juga yang bisa menerima atau mendapatkan pasangan lawan jenis, namun dia tidak menemukan kebahagiaan di situ, hingga dalam dia berhubungan ataupun menjalin suatu rumah tangga itu biasanya hanya sebentar, dan sebentar. Biasanya pelaku ini tersakiti oleh orang tadi yang diarahkan. Proses untuk santet ataupun sihir gantung jodoh ini, bila mana kita menggunakan mediasi rambut, itu biasanya rambut seseorang yang kita tuju itu kita ambil entah beberapa helai, kita ikatkan ke dalam mori ataupun dengan kafan, lalu kita ritualkan dengan puasa, disebutkan namanya orang itu, orang tuanya orang itu, lalu dihanyutkan di laut. Biasanya gantung jodoh ini akan berakhir bila mana si korban itu biasanya meminta maaf kepada pelaku. Biasanya dia meminta maaf, nanti dia akan mendapatkan firasat atau mimpi. Biasanya mimpi melepaskan burung. Itu nanti baru dia sudah terlepas dari sihir gantung jodoh ini. Kenapa banyak orang yang melakukan gantung jodoh ini? Sebenarnya cara ini adalah cara yang tidak baik karena menghalangi salah satu jodoh seseorang. Walaupun pada hakikatnya jodoh itu adalah urusan dari Gusti Allah atau yang punya hidup. Kadang kebencian atau dendam yang melekat di hati ini menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar sehingga seseorang itu bisa melakukan apa di luar nalar manusia wajarnya. Sungguh tega sebenarnya kalau melakukan untuk ritual sihir gantung jodoh ini. Biasanya pelaku itu sudah pernah berhubungan dekat dengan orang ini. Pelaku sudah tahu benar seluk-beluk orang ini, namanya, orang tuanya, rumahnya di mana. Efeknya ini biasanya bukan hanya orang tersebut tidak punya jodoh, namun orang yang menjadi korban sihir ini biasanya juga dia enggan untuk berumah tangga kembali. Seumpama dia sudah pernah berumah tangga, kalau memang dia belum berumah tangga, dia akan enggan untuk mencari pasangan hidup. Intinya ya tadi, karena sudah tersakiti hatinya. Sudah tersakiti hatinya, jadi orang tersebut nekat. Namun biasanya santet gantung jodoh ini tidak berfungsi bila mana
orang tersebut ataupun si korban yang sihir ini itu adalah orang yang punya fondasi iman yang cukup kuat, orang yang tidak suka dengan berdaya seseorang ataupun menyakiti hati seseorang, orang yang tidak pernah menaruh harapan lalu menyakiti, itu biasanya lebih cepat kena. Aki mengingatkan salah satu kisah yang pernah diceritakan oleh teman Aki. Kisah ini akan ceritakan yaitu kisah salah satu sahabat Aki bernama Rano. Rano adalah orang yang sangat baik, orang yang cukup mapan, orang yang ya cukup supel untuk berkomunikasi. Rano ini mempunyai keluarga. Pada dasarnya dia sudah berkeluarga. Namun pada suatu saat dia bertemu dengan salah seorang, ya anggap saja orang ini yang sudah pernah bergagal berumah tangga. Sebut saja namanya Tika. Perkenalan awal mereka itu di salah satu rumah sahabat Tika. Perkenalan yang biasa saja antara Tika dan Rano ini dilanjutkan dengan bertukar nomor HP ataupun WhatsApp mereka masing-masing. Dari hari ke hari mereka semakin dekat, dan semakin dekat. Saling berkeluh kesah, saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Alhasil mereka mulai menumbuhkan benih-benih kasih dalam kelanjutan hari-hari mereka. Rano juga sering banget memperhatikan untuk Tika. Demikian pun Tika membalas dengan harapan, memberikan harapan kepada Rano untuk bisa mendapatkan ataupun memiliki Tika. Alhasil akhirnya mereka jadian, dan Tika ini mau menerima Rano yang pada haknya itu dia sudah berkeluarga. Rano selalu membalas ataupun memberikan apa yang selalu Tika minta. Sering bercerita, sering jalan bareng, makan bareng, ya selayaknya sepasang kekasih. Perasaan mereka berdua sudah semakin dalam sampai menimbulkan suatu ikatan, atau mereka berjanji dalam suatu ikatan yang sebenarnya terlarang. Semakin hari ikatan mereka semakin bagus, perasaan mereka juga semakin dalam satu sama lain. Kadang Tika mengeluh tentang ini, tentang itu, tentang ini. Rano pun selalu memberikan sambutan, memberi support, memberikan arahan hidup yang gimana seharusnya. Namun, ada namunnya. Ternyata si Tika ini hanya memanfaatkan Rano di dalam kesendiriannya. Hanya memberikan harapan palsu, dan hanya memberikan iming-iming cinta yang sebenarnya itu tidak pernah ada dalam hatinya. Suatu saat di pertemuan mereka yang terakhir di sore hari dengan hujan rintik yang ditemani dengan sedikit petir, mereka bertemu dengan ucapan, mereka bertemu dengan ya seperti biasanya, seperti mesra, seperti biasanya. Namun ada yang aneh dengan Tika. Mukanya cukup masam, mukanya sedih seperti ada yang ingin diungkapkan kepadanya. Tika merasa berat juga dengan keputusan yang diambil. Namun mungkin inilah keputusan yang terbaik menurut dia. Di sore itu setelah kita makan, setelah Rano dan Tika ini makan, berbincang-bincang sebentar dengan canda tawa mereka, di sela itu Tika mengatakan hal yang sangat penting. Mas, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi jenengan jangan marah. Apa sih, Dek? Kenapa?
Suatu hal yang berat yang harus saya putuskan, Mas. Apa sih, Dek? Bilang. Tika mengatakan bahwa dia sudah tidak mungkin bersama dengan Rano lagi. Karena ada tambatan hati yang baru yang dia rasa lebih dan lebih dari Rano. Dia mengatakan alasannya hanyalah untuk kebahagiaan dia. Karena menurutnya dia selama dia bersama Rano tidak pernah menemukan kebahagiaan. Di situ Rano pun mengatakan, kok kamu mudah banget ya mengambil keputusan ini. Bertahun-tahun kita bersama, ternyata ini keputusanmu ya. Dalam hati penuh dendam dan penuh emosi, dia tetap mengambil sikap yang dingin. Baiklah, Dek, kalau memang ini keputusan yang terbaik menurutmu, ini yang terbaik buat kehidupanmu, saya ikhlas. Walaupun sebenarnya hatinya tidak pernah ikhlas. Senyum dalam hati Tika pun mengembang. Senyum kepalsuannya yang seperti biasanya itu pun tetap dikembangkan. Tika pulang dan berpamitan kepada Rano. Rano pun pulang dengan perasaan yang sangat tidak enak. Ternyata dia sadar selama ini dia hanya dimanfaatkan dalam kesendirian Tika. Dia itu hanya dimanfaatkan oleh Tika. Rano yang tulus membantu setiap saat, memberi masukan setiap saat, mencintainya dengan tulus, ternyata hanya sebagai pengisi kekosongan Tika. Di dalam gelap mata Rano pula, dia selama bersumpah dalam hati, tak akan ada seorang pun yang memiliki berbahagia denganmu selain saya. Entah dengan cara apa akan saya lakukan. Rano yang sudah bergelap mata, dengan hati penuh dendam yang tadinya cinta, sekarang penuh dendam karena suatu pengkhianatan. Dia mencari berbagai macam cara, solusi, dari tanya satu orang ke orang yang lain, sampai menemukan salah satu cara yang cukup ekstrim, yaitu Rano melakukan ataupun melancarkan sihir, ritual gantung jodoh ataupun penghalang jodoh buat Tika. Karena cukup sekian lama Rano bersama Tika, jadi dia sungguh-sungguh apal hari lahir Tika apa, foto Tika juga ada, orang tuanya siapa, Rano sangat paham. Hasil dari situ dia sudah cetak fotonya, dikasih namanya, dan ada salah satu benda punya Tika yang masih tertinggal di Rano. Dia ritualkan dari malam pertama sampai malam ke-7. Dia ritualkan dengan penuh keyakinan dan dendam di hatinya yang membuat dia semangat. Tika yang sedang berbunga-bunga karena sudah mendapatkan seorang yang mungkin menurutnya lebih pas. Dia tidak tahu kalau sebenarnya si Rano atau orang yang tersakiti ini sedang menyiapkan sesuatu yang buruk buat dia. Setelah selesai ritualnya, Rano mengucap janji dalam hatinya, saya tidak akan pernah melepaskan Tika, saya tidak akan pernah memaafkan Tika sebelum dia kembali ke saya dan meminta maaf pada saya. Setelah selesai ritual hari ke-7, dia mengambil salah satu benda punya Tika yang sudah digulungkan di dalam kain kafan ataupun kain mori, dan dia tanamkan di tanah kuburan. Alhasil dari sihir itu, setiap Tika dekat dengan orang, ataupun kemarin orang yang dekat dengan dia yang dia rasakan sangat pas dan cocok buat tambatan hati dia, ternyata berubah drastis sifatnya ataupun apanya kepada Tika itu sudah tidak semesra kemarin. Tika pun demikian, perasaannya pun berbalik 350 derajat. Berbalik, dia sudah tidak bisa mendapatkan kenyamanan dengan pasangan yang baru.
Mulai ada lagi keluarganya sudah tidak suka lagi dengan Tika. Keluarga Tika pun tidak suka dengan calon pasangannya yang dia anggap itu srek dengan Tika. Tapi nekatnya mereka, perkawinan pun digelar, pernikahan pun dijalankan. Dalam waktu dekat setelah Tika berpamitan kepada Rano, sakit hati Rano bertambah. Dan dalam hatinya masih tetap mengucap sumpah serapah, sekalipun kamu menikah, kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Dari situ, dendam yang sudah kesumat di dalam hati Rano tetap dipanjatkan dalam doa. Tetap dia jalankan setiap malam bagaimana caranya untuk menghalangi jodoh Tika, dan dia tidak pernah menemukan kebahagiaan. Hari-hari pernikahan Tika, di hari pertama saja pertengkaran sudah mulai, ketidakcocokan sudah mulai. Hari-hari berikutnya tidak pernah menemukan kebahagiaan. Berselang lama, tidak ada 1 bulan, Tika pun memutuskan untuk berpisah dengan lelaki itu. Lelaki itu pun memandang benci dengan Tika. Entah ada apa gitu. Yang dulunya mesra, dulunya cinta, berbalik menjadi benci. Mungkin ini dari efek tadi yang disebutkan adalah efek menghalang jodoh. Karena apa, si korban sihir ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sebelum meminta maaf kepada si pelaku atau orang yang tersakiti tadi. Jadi sedulur Excel semuanya, jangan pernah menyakiti hati seseorang. Jangan pernah memberikan harapan kepada hati seseorang jika memang itu bukan pilihan yang tepat. Alhasil dari cerita tadi, Tika tidak pernah menemukan kebahagiaannya dan tidak pernah berumah tangga dengan baik. Selalu berpisah, dan berpisah. Namun Rano pun tetap menunggu Tika meminta maaf kepadanya. Rano pun tetap setia menunggu Tika. Karena apa? Mungkin pengkhianatan Tika ini adalah dianggap sebagai kejahatan yang sangat menyakiti hati Rano. Sampai Rano sendiri pun tidak pernah membayangkan akan tersakiti seperti itu. Sedulur Excel semuanya, jangan pernah melakukan sihir seperti ini, karena hakikatnya setiap manusia punya hak untuk bahagia. Semua manusia berhak untuk menentukan pilihannya. Tapi juga dikembalikan lagi, jangan pernah menyakiti hati orang. Kalau tidak ingin seseorang menaruh dendam kepadamu atau kebencian, setidaknya jangan pernah menanamkan kebohongan dalam menjalankan suatu hubungan. Kembali lagi ke kupasan dari sihir penolak jodoh. Sihir ini akan hilang bila mana kita mengakui kesalahan kita, baik kepada yang punya hidup. Kita meminta dulu, memohon maaf, mengutarakan permintaan maaf kita, dan mengakui kesalahan kita. Setelah itu, bila mana orang yang memang kita sakiti itu masih ada, hendaklah kita meminta maaf kepadanya, berpamitan dengan baik kepadanya, bahwasanya apa yang pernah kita lakukan kepadanya mungkin menyakitinya. Salah satu penghilang ataupun yang bisa meleburkan untuk santet ataupun sihir dari gantung jodoh ini adalah minta maaf. Jadi legowonya hati orang yang tersakiti itu akan menjadi obat yang terbaik. Di samping itu juga kita meminta maaf kepada yang punya hidup, bertawakal hidup mendapatkan jalan yang terbaik, dan juga selalu memanjatkan doa supaya kita diberikan kesehatan, diberikan jodoh yang terbaik buat kita.
Itu sedikit banyak kilasan tentang apa itu jodoh, ataupun apa itu tentang sihir, gantung jodoh, ataupun penolak jodoh. Ada yang media yang semakin tadi yang sudah Aki bahas berbeda-beda. Dan media apa, cara apa, dan doanya seperti apa, Aki akan bahas nanti pada statement Aki yang berikut. Cukup itu saja sebagai pemberian pelajaran buat kehidupan kita. Yang intisarinya jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah berbohong kepada orang, dan jangan pernah memberikan harapan palsu kepada seseorang. Karena orang yang terlanjur sakit hatinya akan melakukan hal apapun, jalan apapun untuk membalaskan dendam. Cukup sekian dari saya Ki Tantra. Untuk seluruh Eksa Tantra semuanya tetap sehat, tetap hidup bahagia, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang. Baik kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya rahayu.